Tanpa tanya agamanya apa, silahkan buka mic-nya. Kristen. Oh, Kristen. Kenapa? Selamat. Loh, kok kenapa? Kan di sini diskusi lintas agama, Pak. Kalau kita diskusi lintas agama, kita harus jelas agamanya, Pak. Asal ngomong, kaperpak pikiran, kasus pikir, pengertiannya gimana coba? Bukan kayak di otak ibu pengertiannya yang kalau itu. Enggak, maksudnya kalau menurut, nggak apa-apa, Pak. Saya lebih baik dikatakan. Ngomong ibu tadi, ibu nggak berpengalaman, nggak berpendidikan, cukup itu aja. Iya, selesai. Ini nggak apa-apa. Dikatain bodoh sama orang bodoh nggak apa-apa, Pak. Dikatakan bodoh sama orang bodoh itu bukan hinaan. Dikatakan otak separuh sama orang yang ngakunya punya otak tapi Tuhannya beranus, itu juga nggak masalah bagi saya. Karena saya orangnya asik, Pak. Saya dimaki-maki, mas saya kayak Yesus. Saya Yesus dimaki mas santai, saya mah juga santai. Karena ketika kita dimaki sama orang bodoh, kita nggak boleh lawan balik. Kita sama-sama bodoh. Kalau dengan memaki saya Bapak puas, Bapak senang, Bapak satisfying, nggak apa-apa, silahkan saja. Saya tetap mengasihi Bapak. Karena Yesus mengajarkan saya, kasihi musuhmu, berdoalah untuk mereka. Ya, saya berdoa semoga Bapak diberikan hidayah, Bapak kembali ke jalan yang benar, ya. Karena saya tidak berani menyalahkan Bapak, karena setiap orang Kristen berkata, apabila menjadi Kristen maka ketika mereka berbicara itu Tuhan yang mengajarkan mereka bicara. Jadi saya nggak mungkin marah sama Bapak, karena tadi itu mungkin Tuhan Bapak yang ngajarin Bapak bicara begitu. Jadi saya nggak mungkin marah. Gitu ya. Jadi di sini kita berdiskusi. Ama B, Pak Ama B. Ya, Rifa, jumpa lagi. Ya, Pak Ama B, agamanya apa, Pak? Kristen. Oke, Putra Jaya diam dulu, di mute. Saya fokus ke Pak Ama B dulu. Pak Ama B, di sini Room Islam, tempat kita mengedukasi publik. Kalau Bapak mau mengedukasi boleh, asal bisa buka kamera dan pakai data. Karena yang paling penting mengedukasi itu, bentar Pak, selesaikan saya dulu Pak, biar enak. Karena yang paling penting di room ini adalah pertama literasi, kedua adalah pandangan yang rasional, bukan doktrin gereja. Nah, tapi kalau tidak bisa buka kamera, tidak punya retorika yang rasional dan data ilmiah, maka hanya boleh bertanya saja, Pak. Seperti itu. Jadi tujuannya yang mengedukasi. Iya ya. Oh iya, tujuan, bukan cuma tujuan Pak, tupoksi Pak, tugas pokok dan fungsi room ini mengedukasi orang dalam kaidah teologi, kristologi dan islamologi. Oke. Kalau mengedukasi kan harus agama kita yang kita bahas sendiri untuk mengedukasi umat kita. Oh ini room lintas agama Pak, salah, saya mengedukasi non muslim, mungkin Bapak belum tahu ya. Room ini prioritasnya itu mengedukasi non muslim, bukan mengedukasi orang yang Islam. Jadi, karena orang Islam itu nggak perlu diedukasi tentang tauhid. Bentar dulu Pak, sebentar ya Pak. Bapak biar paham, room ini namanya room diskusi lintas agama, bukan room untuk internal Islam. Makanya yang diizinkan bertanya di sini rata-rata non Muslim supaya dapat edukasi. Tapi juga diizinkan mengedukasi kalau mampu. Kalau nggak mampu nggak boleh gitu. Berarti ada tadi profesor di sini kan? Siapa namanya itu? Oh, enggak harus ada profesor, Pak. Karena kalau mengedukasi di dalam Islam itu, kita lulusan pondok pesantren boleh, lulusan sarjana juga boleh, bahkan nggak lulus sekolah pun tapi mengerti dan punya data nggak apa-apa, karena itu hak kita bernegara, Pak. Saya bertanya ini bukan room ini ya, Pak. Bapak sadar ya, ini room pribadi ya. Room pribadi ini aturannya dari pribadi, Pak, bukan dari lembaga tertentu. Kecuali Bapak mungkin masuk sekolah kuliah, maka kampus itu yang memberikan aturan. Karena room ini room pribadi, maka yang memberikan aturan di sini adalah saya dan Yonatan Nandar. Dan biasanya aturan kami tidak melanggar kaidah undang-undang dan tidak melanggar agama kami. Seperti itu, Pak. Oke. Jadi boleh bertanya kan untuk mengedukasi. Kan sudah saya bilang tadi, kalau tidak mampu buka kamera, tidak bisa tunjukkan data, tidak punya kapabilitas menjelaskan karena memang tidak pernah belajar dan nggak tahu apa-apa, hanya boleh bertanya saja. Gitu. Oke, saya bertanya lah kalau begitu. Saya ingin tahu apakah Tuhan Islam itu berwujud tidak?
Berwujud, Tuhan Pak. kalian itu berwujud atau tidak? Berwujud, Pak. Wujudnya Berwujud. apa? Wujud Tuhan, apa? Pak. Wujudnya Wujud apa? Tuhan. Wujud Tuhan, Pak. Wujudnya gimana Wujud Tuhan, itu? Pak. Manusia Saya belum pernah lihat. Putrajaya diam dulu ya. Saya lagi ngomong sama Amabe. Kalau tidak bisa kondusif saya turunkan ya, karena kita punya aturan ya, bukan kandang hewan ya. Saya sudah jawab 3 kali. Saya nggak tahu Bapak punya masalah pendengaran. Wujud Tuhan saya ya wujud dirinya. Seperti apa? Ya saya belum pernah lihat. Ya saya belum tahu lah, kan nanti saya lihat. Berarti nggak Berarti kenal apa? Allah sendiri kalau gitu. Loh, Berarti kalau tidak kita kenal nggak Allah pernah sendiri. lihat orang bukan berarti nggak kenal, Pak. Kenal itu artinya mengetahui karakteristik. Mungkin Bapak nggak ngerti dunia psikologi nih. Gini Pak, tahu dan kenal tuh beda. Saya edukasi Bapak dulu ya. Bapak di-mute dulu nih. Bapak Ya, kurang edukasi silakan aja, nih. silakan aja. Ya, di-mute. Silakan aja. Ada orang kenal, mengaku kenal, tapi sebenarnya dia cuma tahu. Contoh Bapak tahu Jokowi tapi nggak kenal Jokowi. Kenapa? Di-mute dulu Pak. Sorry ya, saya mute dulu Bapak, sama biasanya mantul soalnya. Karena Bapak nggak tahu karakter dan kebiasaan Pak Jokowi. Tapi Bapak tahu karena Bapak sering lihat dia. Maka orang yang tahu belum tentu kenal. Orang yang kenal sudah pasti tahu. Nah, kalau tentang Tuhan, saya belum pernah menemukan yang namanya agama samawi kecuali agama pagan ya Pak. Itu Tuhannya muncul ke permukaan berbentuk makhluk. Hanya Tuhan pagan seperti itu, seperti Zeus berjenggot kayak laki-laki kakek-kakek, Dionysius, Osiris, Dewa Mitra, Krishna. Nah, itu adalah Tuhan berwujud makhluk, alias kalau dalam bahasa gaul saya Tuhan cosplay, Tuhan menyamar. Karena bentuk Tuhan sebenarnya nggak kayak gitu. Kalau memang ada Tuhan berbentuk seperti itu, berarti Tuhannya udah manusia sejak awal. Karena bentuk itu kan punya manusia, kan bentuk manusia. Nah, kalau Bapak katakan saya tidak kenal Tuhan saya, loh, saya tahu karakter Tuhan saya. Tuhan saya nggak pernah nyamar-nyamar, karena dia sudah bilang, dia laisa kamislihi syai'. Saya kenal karakter dia. Bahkan dia mengatakan, dia tidak pernah zolim. Itu sifat dia. Bahkan dia katakan dia Ar-Rahmanur Rahim. Itu dia maha menghukum. Itu saya kenal. Jadi kenal itu bukan kenalan jabat tangan dengan Tuhan gitu ya, dengan kenal Pak. Itu sama makhluk. Sama makhluk itu. Ya. Kalau Tuhan berwujud binatang, berwujud angin, berwujud orang, itu Tuhannya saudara Kristen. Tuhan berbentuk merpati, kalau hewan. memang itu paparannya, Jadi saya nggak suka di bawah dulu ya Putra ya. Saya sudah kasih kamu tadi. Kalau seandainya kamu tidak mengganggu, saya izinkan kamu di atas. Saya kan sudah bilang room ini room edukasi. Dosen aja diganggu, kamu bayar di kampus. Kamu nih udah bayar loh di kampus loh. Diganggu dosen ngajar, diludahi juga kamu. Dimarahin juga kamu. Sudahlah nggak bayar, dapat ilmu di sini nongkrong gratis. Nggak tahu diri pula, menjajah kita pula, ya nggak berhak kamu di sini. Saya kasih kamu kesempatan naik, harus tahu sopan santun. Ini Bunda Gembala lagi bicara. Nah, jadi berbeda antara pandangan Tuhannya umat Kristen dengan Tuhannya umat Islam. Itu berbeda, sangat berbeda. Tuhannya umat Kristen itu punya 3 wujud. Wujud angin, wujud binatang, wujud orang. Wujud angin, Tuhan melayang-layang di atas air. Wujud binatang, Tuhan berbentuk merpati. Itu binatang loh, merpati loh. Jangan bilang kalian tumbuh-tumbuhan merpati ya. Wujud orang, Yesus. Maka teman-teman Kristen kita ini Tuhannya punya 3 wujud. Nah, ini yang tidak diimani oleh Islam. Karena di Islam itu Tuhan nggak milih wujud makhluk. Tuhan nggak mungkin menyerupai makhluk, karena kalau begitu dia menipu. Kenapa dia menipu? Karena dia menyamar. Contoh, ada seorang tukang bakso. Padahal dia bukan tukang bakso, dia adalah intel. Maka apa yang dia lakukan disebut dengan menyamar. Nah, dalam pandangan Islam, kalau Tuhan kami menyamar menjadi manusia untuk menjadi Tuhan, maka dia insecure dengan wujudnya.
Atau dia tidak bisa jadi Tuhan kalau dia tidak menyamar. Maka bentuk ketuhanannya itu tidak berguna buat dirinya. Harus menjadi orang dulu baru bisa dikatakan Tuhan. Analoginya simpel kayak saya nih. Saya kalau seandainya operasi plastik nyamar kayak Nikita Mirjani, berarti saya nggak percaya diri dengan kemanisan wajah saya ini. Artinya saya akuin wajah Nikita Mirjani lebih cantik daripada wajah saya. Karena saya mengikuti bentuk dari Nikita Mirjani. Begitu juga kalau Tuhan menyamar jadi orang. Maka Tuhan sedang mengakui bahwa kalau Tuhan jadi orang lebih baik daripada Tuhan nggak jadi orang kalau jadi dirinya sendiri. Itulah kenapa tidak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala menyamar-nyamar. Makanya saya jawab, Tuhanmu berwujud. Berwujud dong. Seperti apa ya? Seperti dialah, seperti Tuhan. Masa Tuhan saya kayak tas saya orang? Emangnya Tuhan saya nipu? Kan enggak, Tuhan saya kan bukan menipu. Karena kalau kalian aja lah, coba kalian manusia, kalian berubah jadi pohon. Apa istilah yang tepat buat kalian? Menyamar. Apa yang disebut dengan menyamar? Menyamar itu menyamarkan, merubah esensimu sehingga orang keliru memandangmu. Dikira orang pohon padahal kau orang. Menyamar kau jadi pohon. Maka orang yang paling hebat menyamar adalah orang yang betul-betul bisa dianggap sebagai pohon. Nah kalau Tuhan nggak mungkin menyamar pura-pura jadi orang sementara dia Tuhan, kecuali memang Tuhannya orang beneran. Seperti itu. Ya. Mungkin Pak Amabel paham dengan edukasi yang saya sampaikan? Kalau mau menanggapi boleh, silakan. Silakan Pak Amabel buka mic. Pak Amabel buka, Pak. Oh, ini ada akun lain gak nih? Gak ada ya? Oke, ada. Kita turun dulu. Oke, Bapak Amabel, izin kalau Bapak sudah siap untuk berkomunikasi dengan saya kembali, dibuka mic-nya, Pak. Mungkin ada pandangan atau narasi saya yang bisa Bapak bantah atau Bapak luruskan kalau saya keliru. Atau mungkin Bapak mau bersyahadat juga boleh hari ini juga, nggak apa-apa. Atau jangan-jangan Bapak mau ateis dulu, nggak apa-apa. Agnostik dulu juga nggak apa-apa. Saya ridho-ridho aja. Silakan Pak Amabel. Oke, Bapak mungkin istirahat dulu aja. Maaf Pak kalau saya membuat Bapak agak terguncang dalam keimanannya. Saya tidak berniat membuat Bapak itu panik. Saya hanya berniat Bapak itu berpikir, Bapak itu kemudian meresapi obrolan saya. Maaf, ada tadi saya tinggal sedikit sebentar tadi. Ada urusan. Darlan ada musik, Darlan kau dangdutan dulu di bawah ya, Dek. Dangdutan dulu di bawah, Dek ya. Nggak usah naik ke atas. Ada urusan tadi, ada urusan sebentar tadi. Oh gitu. Iya, izin. Jadi wujudnya kalau dibilang tadi ada wujud ya. Oh iya, ada wujud Tuhan saya. Nah, kalau wujud itu kan bisa kita gambarkan. Itu kalau kita sebut ada wujud, berarti kita tidak tahu. Gak semua lah Pak wujud bisa digambarkan. Wujud angin memang Bapak bisa gambarkan. Iya, yang kita kenal itu wujud yang kita kenal itu gas, cair dan padat. Atau ada memang Bapak bisa gambarkan kayak mana bentuk gas, kayak mana bentuknya? Saya tanya dulu, apakah ada wujud lain selain gas, cair atau padat? Ya ada lah Pak, wujud Tuhan. Wujud apa? Kan wujud Tuhan. Masa memangnya wujud Tuhan Bapak wujud angin? Jadi, wujud Tuhan itu kau tahu tidak di mana? Oh, wujud Tuhan tahu tidak di mana? Maksud Bapak Tuhan saya ada di mana? Ya Tuhan saya melingkupi ruang dan waktu dan alam semesta lah Pak. Kau katakan wujud Tuhan. Nah, kalau kita bisa katakan, berarti kita tahu wujudnya. Loh, saya nggak pernah lihat, tapi saya gitu tahu kan? Karena saya diberitahu Pak. Gimana sih? Siapa yang beritahu? Pak, siapa yang beritahu? Siapa yang Allah beritahu? lah, Allah yang beritahu. Kapan dia beritahu? Bagaimana dia bisa bicara tanpa wujud? Loh, kenapa Tuhan butuh wujud untuk bicara? Memangnya Tuhan Bapak nggak mampu bicara kalau nggak pakai wujud? Harus pakai bibir ya Tuhan Bapak bicara? Artinya Pak, belum Pak, kita belum TikTok Pak. Jangan diberarti dulu, kan saya masih konfirmasi. Berarti Tuhan Bapak itu harus punya bibir baru bisa bicara? Ya dia punya wujud lah, harus ada punya. Enggak, saya tanya bukan itu pertanyaannya Pak. Pertanyaannya berarti Tuhan Bapak harus punya bibir kalau bicara? Kalau Tuhan saya itu adalah wujudnya roh dan segambar dengan pertanyaannya manusia. Roh Tuhan Bapak punya bibir?
Iya, segambar Bentuknya dengan kayak manusia, bentuk manusia, tapi hanya dalam Oh bentuk berarti rohnya. rohnya Nah. Tuhan Bapak itu mirip Iya. manusia. Oh kayak gini Iya. mungkin ya. Bentar. Karena Mungkin kayak gini. karena Sebentar. katanya segambar Enggak, maaf dengan Pak. Saya ini manusia. orangnya imajinatif ya. Saya ini kalau seandainya diklaim, saya pasti akan memikirkan tuh. Nih, mungkin seperti ini ya. Mungkin wujud Tuhan Bapak seperti ini. Saya nggak tahu ya. Saya nggak tahu. Tapi mungkin yang saya tahu Pak, satu-satunya yang pernah tergambarkan dalam benak kita, wujud angin berbentuk manusia itu cuman ini nih. Saya nggak tahu apakah seperti ini Tuhan Bapak. Saya nggak tahu ya. Coba kita lihat nih ya, teman-teman ya. Mungkin wujudnya Tuhan Bapak kita ini kayak gini nih mungkin. Bentuknya kayak orang, tapi dia angin gitu ya. Mungkin gini ya. Gini ya Pak ya. Tidak sama dengan orang itulah. Loh, Jadi, kan ini ada matanya Pak. Ini matanya, hidungnya ada, bibirnya ada. Ini kan Enggak mirip dengan orang pun itu. Lah Nah, terus itu, memang kalau ada, memangnya Tuhan Tuhan Bapak yang roh itu punya bulu, punya daging, punya bibir, lidah, gigi Kalau juga. Tuhan kami Banyak itu pilihan roh, Pak. Kalau yang ini tapi yang model segambar. botak Pak. Kalau ini model bocil botak. Jadi, Nah, kalau mau Tuhannya kemana- Bapak agak kemana- besar badannya ya. Kemana-mana kau lagi, Rifa? Loh, kok kemana? Kan Kemana-mana. Bapak bilang Tuhan Bapak itu angin tapi modelnya orang. Kalau ini model bocil Pak, ganteng dia sebenarnya, cuman dia kayak angin gitu Ya, loh. terserah Cuman kau lah, kepalanya pokoknya botak. begitulah wujud Kalau- roh Tuhan itu. Oh, kayak gini Wujud Tuhan Bapak kami. bentuknya. Kayak gini bentuknya. Terserah kau lah. Loh kok terserah, saya nanya Bapak kok gini. Terserah kau lah. Tapi Ya pokoknya Allah, saya kok gambarkan. kalau terserah berarti Bapak nggak tahu. Katanya Bapak tahu wujud Tuhannya gimana sih? Katanya Tuhan Bapak berwujud roh tapi ya Tuhan wujudnya kami itu seperti roh manusia. berwujud manusia. Wujudnya itu mirip masih gambar dengan manusia. Oh kayak gini. Nah, Kayak gini itu. kan mirip manusia nih. Kayak gini, berarti kayak Casper. Wah, jangan-jangan film Casper itu terinspirasi dari Terserah Tuhan kau lah Bapak. itu kalau model debat anak-anak kayak gitu. Seperti kau itulah. Pak, saya bingung Jadi Pak. gini, Bapak yang bilang, ilmiah lah. Pak, Kita ilmiah lah. ilmiah saya Pak. Bapak yang bilang Tuhan Bapak itu angin berwujud bentuk manusia. Setahu saya satu-satunya gambar di dunia ini yang ada penggambaran supaya kita nampak visualnya adalah Casper. Casper itu kan roh, tapi kan berbentuknya kan seperti manusia. Pertanyaan saya adalah Tuhan Bapak yang roh itu punya bulu nggak? Segambar dengan dia itu dia mencipta makanannya. Nah dia kalau ciptakan segambarnya kita kan manusia. berbulu Pak. Nah. Bapak kan berbulu nggak? Ketek Iya, Bapak kan berarti berbulu tuh. kalau Pertanyaan saya, Anda merasa, kalau Tuhan Anda Bapak merasa yang roh itu seperti berbulu nggak? Kalau merasa Anda seperti itu ya begitulah. Loh, ini Tuhan saya roh. bingung. Kita Ada. nanya malah jawaban kita yang Kau kan dikasih manusia. sebagai Kau jawaban tahu- kebenaran. Kau tahu kan bagaimana bentuk manusia? Ya itulah segambar dengan itu. Oh, berarti Tuhan Bapak yang Bapak itu manusia beneran sejak awal. Segambar dengan manusia dia. Iya, Makanya maksudnya dia mirip mengatakan- manusia kan? Mirip Nah, manusia iya. Pak. Ya, jadi dia Berbulu, itu berbulu berarti berbulu. Ya bagaimana bentuk manusia? Masa kan saya ajarkan kau lagi? Iya, Bapak kan berbulu, saya berbulu. Berarti Tuhan Bapak yang Bapak itu berbulu. Berkulit. Oh, berkulit dia. Berarti bukan roh dong, Pak. Berbulu kok masa ada bulu roh? Kalau roh berbulu di mana Jadi kalau kau bentukannya tuh katakan teman-teman ya? wujud Tuhan gimana wujud Tuhannya? Lah kan kalau wujud Tuhan iya, Pak. Kita ini kan beda nih, Pak. Jadi meraba-raba. Kok meraba-raba? Wujudnya Tuhan. Gimana Tuhan? Wujudnya Tuhan. Bagaimana? Pak, wujud Tuhan? gini Yang loh, Pak. Yang saya tanyakan wujud Tuhan. Saya akan menjawab di sini, tapi Bapak mengklaim, maka klaim Bapak itu membuat saya terkejut-kejut. Bapak mengklaim Tuhan Bapak itu bentuknya kayak roh. Lalu saya tanya, emang kayak mana? Rohnya Tuhan Bapak itu seperti manusia, berarti berbulu. Memang bisa roh berbulu gitu. Karena setahu saya bulu ini keluar dari kulit yang berpori-pori. Ya, iyalah, Nah, terserah sementara kau lah. Bapak Itu yang mengatakan penting. Tuhan Saya Bapak katakan. itu roh tapi berbulu. Saya kaget. Aduh, ini bermusik ini turun dulu, si Darlan ini bermusik ngapain ini nenek kesini bermusik. Nah, Jadi yang Gini herannya ya, Pak. saya tanya wujud Tuhan, tapi dijawab juga wujudnya ya Tuhan. ya wujudnya wujud Tuhan, jawabannya? masa wujudnya wujud Yang saya orang, tanya Pak? Tuhan gimana? Wujud Pak, Tuhan gini, gimana? Pak. Wujudnya Tuhan. Pak, Aduh, gimana? saya ini kan menjawab. Bapak kan terima juga nggak apa-apa. Saya menjawab wujud Tuhan saya seperti dirinya, yaitu wujud Tuhan, bukan wujud orang, karena Ya. Tuhan saya bukan orang. Jadi yang saya tanya tuh wujud Tuhan ya memang Tuhan. Iya, memang Bagaimana wujud seperti Tuhan. Saya Nah, kalau saya Bapak tanya, bilang
Kalau Bapak bilang Tuhan Bapak orang, berarti bukan Tuhan, tapi tuman Kalau atau saya turang. tanya gini, enggak gini. Kalau saya tanya gimana wujud manusia? Manusia itu punya mata, gitu dijelaskan. dong. Iya, karena kan Nah, manusia bisa ini Bapak wujud Tuhan. lihat. Wujud Tuhan gimana? Pak, Makanya tidak saya ada tanya. yang pernah melihat Tuhan dalam kitab Bapak. Bapak coba buka 1 Korintus pasal 6 ayat 16. Ya, 1 Timotius pasal 6 ayat 16. Nih, dalam kitab Bapak, Tuhan itu tidak ada yang bisa melihat. Jadi kalau ada orang bilang Tuhannya kayak orang, itu pendusta, Pak. Bukan kata saya, Makanya tapi kata kita, dia- Pak. Sebentar kami dulu di lah, Pak. Kristen. Kalau kayak gini tuh kita debat kusir, Pak. Kalau Bapak bicara, Karena kau saya dengarkan. bernarasi terus. Loh, Bernarasi Saya terus kan dari tadi. ditanya sama Bapak, saya menjawab, tapi Bapak keberatan dengan jawaban saya. Lalu saya bilang, panjang lebar bernarasi, tapi hanya kita berkata sedikit, bicara sedikit loh, katanya. saya kan gurunya, Bapak bagus, murid. ya. Ngapain Bapak bicara banyak? Kan Bapak murid Model, yang mengedukasikan saya. Kalau levelmu itu kayak berpikirmu itu enggak selevel lah kita. Jauh. Ya, nggak apa-apa lah dikatai bodoh sama orang bodoh tuh nggak masalah, Pak, bagi saya. Jauh, Yang jauh, penting jauh. saya menunjukkan cara berpikir saya menggunakan kaidah ilmiah. Contoh, ditanya Tuhan mau berwujud apa ya? Wujud Tuhan, lah masa wujud orang? Kalau wujud Nah, orang itu berarti kan Tuhan saya jawaban orang. anak TK itu kan. Kok Jawaban mana ada anak SD. TK bisa jawab begitu? Oke, saya tanya wujud Bagaimana Tuhan wujud- Bapak kayak mana? Bagaimana wujud batu? Seperti Ya udah, batu. wujud Tuhan Bapak seperti Gimana apa? itu? Ya udah, Jauh. saya minta deh jawaban mahasiswa deh. Wujud Tuhan Bapak seperti apa, Pak? Udah saya jawab tadi. Seperti apa? Seperti Udah saya apa? jawab tadi. Ya Seperti udah saya apa? nggak ulangi lagi. Nggak saya ulangi lagi. Oh, udah saya ini baru jawab. anak TK nih, ngambekan. Anak TK itu ngambekan, Pak. Ngambekan. Nih. Mari kita lihat jawab teman-teman gimana wujud ya. batu, ya 1 seperti Timotius wujud pasal batu 6 lah. ayat 6. Gimana? Pak, gantian dong. Bapak kayak cewek atau enggak sih? Bapak Jadi jangan susah panik. ya. Nggak usah panik nih. Nih, Ya, saya makanya tunjukin kalian data. jangan kotak-katik Loh, saya kepercayaan nggak orang kotak-katik. lain. Bapak jangan panik ketemu saya nih, Bapak Edukasi pacar. aja. Yo, ini Al-Quranmu edukasi itu nih. kalau saya tanya nanti Al-Quran Nih, Pak. nanti gimana? Pak, saya bisa jawab. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri, Pak. Jadi Bapak pendusta. Seorang pun tak pernah melihat dia, Bapak sok tahu. Jadi tidak ada yang pernah melihat Tuhan. Jadi kalau ada orang bilang Tuhannya mirip orang, dia pendusta menurut Timotius. Karena nggak ada satupun orang yang pernah lihat Tuhan, termasuk Yesus, karena Yesus orang. Jadi kalau ada orang Kristen bilang Tuhannya itu seperti ini, seperti itu, dia pendusta menurut 1 Timotius pasal 6 ayat 16. Karena Jadi- Tuhan kalian itu tidak pernah ada yang lihat. Jadi nggak ada yang tahu wujudnya kayak mana. Bapak bilang Tuhan Bapak kayak roh, kayak angin, kayak kesper. Bapak pendusta, kata Timotius 6 ayat 16. Bagaimana Bapak menjelaskan sesuatu yang Bapak tidak pernah lihat? Itu namanya Bapak sok tahu. Bapak udah pernah ketemu Tuhan belum? Di kitab kami ada waktu dia Mana menciptakan tertulis? manusia. Bahkan Waktu dia dikatakan alam. menciptakan manusia, dia mengatakan marilah kita menciptakan manusia yang segambar dengan kita. Itu kan ada di Taurat itu. Berarti Tuhan Bapak juga ada yang perempuan berarti? Manusia pertama yang diciptakan apa? Kan bukan cuma marilah kita menciptakan manusia segambar dengan diri kita. Bapak pikir ibu bapak yang perempuan itu bukan manusia? Jadi yang Nih, Pak. diciptakan waktu pertama apa? Yang diciptakan pertama adalah Adam, terus yang perempuan Nah, bukan iya. manusia. Memangnya di kitab kalian ada yang namanya Hawa? Di kitab Bapak juga nggak ada Hawa, yang ada Khaffah. Bapak nggak tahu kitab Bapak itu mencontek kitabnya Jadi, Quran. Di dalam hadis ada, diam dulu Bapak, saya jawab, Bapak ngomong lagi. Nih, Allah bukanlah manusia, Bapak pendusta. Bapak bilang Tuhan Bapak manusia. Nih, Allah bukanlah manusia. Jadi Segambar Bapak telah dengan berdusta. manusia, segambar dengan Segambar dengan manusia itu maksudnya apa? Mirip manusia. Berarti ya manusia lah. Iya. Ya kalau Tuhan Bapak mirip Jadi- manusia ya manusia lah berarti. Jadi dia Mana sih? menciptakan Adam itu ya segambar itulah. Oke, Adam Bapak itu sudah baca segambar ayatnya dengan belum? Nih kita tunjukin ayatnya ya. Nih, mari kita tengok teman-teman ya. Marilah kita menciptakan ya. Nih, manusia segambar dengan kita. Pertanyaan saya, perempuan manusia bukan Pak? Yang diciptakannya itu apa dulu? Adam, tapi perempuan udah. manusia enggak? Yang saya Iya tanya kan? itu perempuan manusia enggak? Ibu bapak manusia, masuk Enggak, yang klasifikasi diciptakannya tubuh. pas waktu dia katakan itu Astagfirullah, kan saya cuma nanya, ibu bapak, istri bapak termasuk tumbuh-tumbuhan, Ya, apa hewan-hewanan hubungannya? atau manusia? itu pertanyaan SD, apa hubungannya yang Nah, diciptakannya maka dulu? Tuhan bapak ada yang bertete karena cewek. Yang mana yang bertete? Yang Roh Kudus atau yang bapak? Jadi memang kamu Wah. hanya kuat aja Saya bingung sama orang Kristen, diikuti maunya malah dia tolak. Marilah Enggak, yang kita diciptakannya menciptakan itu apa? manusia
marilah Yang kita diciptakan itu ciptakan. apa? Yang Hawa diciptakan bukan itu apa? manusia ciptaan Tuhan. Yang diciptakannya Yang pertama apa? diciptakan Adam dan Hawa. Hawa tidak diciptakan. Oh, jadi Hawa muncul Tapi sendiri. diambil dari tulang rusuknya Adam. Jadi yang Kalau diciptakan diambil dari pertama tulang itu rusuk adalah itu bukan. Adam. Wah, berarti kami yang perempuan bukan ciptaan dong. Berarti kami pencipta gitu. Ya, bukan Wah. diciptakan dari debu tanah, dari tulang rusuk. Oh, berarti perempuan bukan Jadi nggak ada di kitab, ciptaan. nggak ada di kitab. Makanya kalian tahu kan? Enggak, baca berarti Alkitab kan. bapak Jadi ciptaan, istri jadi bapak bukan makanya- ciptaan. Berarti Pak, makanya kalau jangan Pak, bangga Pak. dengan kitabmu. saya nggak bantah, Nah, saya ikuti itulah. bapak. Saya mengikuti pemikiran bapak. Bapak, ibu bapak sama istri bapak bukan ciptaan. Berarti diapain, Pak? Dicetak atau Yang diapain, Pak? diciptakan pertama itu kita bahas dulu. yang Iya, kalau yang perempuan tidak diciptakan, Jadi pertanyaannya udah yang kemana-mana perempuan kau lagi, diapain, udah Pak? kemana-mana kau lagi. Loh, Memang. saya bingung. Kalau perempuan tidak diciptakan, terus diapain? Dicetak? Biar saya ajari ya. Iya, Pertama ajarin saya, Pak. sekali- Ajarin saya, Pak. Pertama Perempuan sekali itu- diciptakan. Nggak, saya tanya tentang kaidah perempuan nih. Di Kristen itu perempuan bukan Ya diciptakan, kata dengar, Bapak. biar Berarti saya ajari Alkitab. diapain perempuan? Pada waktu awal pertama itu Tuhan itu menciptakan Adam dari debu tanah. Hmm. Dia menghembuskan nafas dan jadilah manusia. Itulah yang segambar dengan Tuhan. Lalu Oh, dia berarti Tuhan Bapak tiga-tiganya laki-laki. Oh. Pantesan dipanggil Bapak ya. Jangan sela-sela dulu. Oh, iya. Orang Sorry. lain yang sela Nah, saya nanti. shock aja gitu, kok perempuan nggak boleh jadi Tuhan gitu. Padahal Jadi biar saya Mama, ajarkan Yesus kan Alkitab. perempuan. Lanjut. Biar kau jadi murtad. Jadi begini. Saya kalau mau murtad juga nggak nyembah Yesus, Pak. Saya pilih Raffi Ahmad aja, lebih ganteng, lebih kaya, lebih berkuasa. Iyalah, terserah kau lah. Terserah Iya, kau lah. lanjut. Jadi, Saya nggak mungkin sembah Yesus. Karena dia menciptakan Adam, setelah itu dia menidurkan Adam dan mengambil tulang rusuk Adam dan membuat Hawa. Itu tidak ada dalam kitab Wah, kalian. membuat Jelas. dengan mencipta beda ya, Pak. Iya, dari tulang rusuk itu dia. Apa perbedaan membuat dan mencipta, Pak? Nah, jadi yang segambar itu waktu yang pertama itu pada Adam. Marilah Iya, kita enggak, menciptakan. Pak. Bapak saya udah dengar itu. Yang saya tanya, apa perbedaan membuat dengan mencipta, Pak? Perempuan, kalian bukan ciptaan loh. Yang awal Kalian buatan. Kalian perempuan, kalian itu bukan ciptaan Tuhan, tapi kalian buatan Dengar Tuhan. dulu. Iya, Dengar Pak, ya, dulu. Pak. Mm-mm. Yang diciptakan pertama itu kan Adam. Dari Di situ tulang kan rusuk. tidak tertulis ciptaan pertama, Pak. Tapi marilah kita menciptakan manusia segambar dengan diri kita. Nah, itulah Nah, Adam. kan perempuan manusia. Itulah Adam. Iya kan perempuan juga manusia, ciptaan Tuhan. Tapi kata Bapak, perempuan bukan ciptaan. Perempuan itu diambil dari tulang rusuk Adam. Iya, tapi Dan dia ciptaan membuat enggak? Termasuk seorang- ciptaan enggak perempuan, Pak? Dan dia membuat seorang manusia Hawa. Iya, kita sebagai tahu penyebab itu, Adam. Pak. Kita fokus Dari di mana kau pertanyaan tahu? saya. Dari mana kau tahu dari bukan ajaran Saya udah baca kitab Bapak berulang. Yang saya tanya itu, itu kan. perempuan di Kristen itu ciptaan atau bukan? Ya udahlah ciptaan, tapi ciptaan pertama waktu Ya disamakan udah, segambar- Bapak jangan segambar tipu saya, dengan- nggak ada di situ Enggak, ciptaan gini. pertama. Marilah kita menciptakan manusia. Iya, jadi yang Manusia. diciptakan pertama Kalau Bapak Betul. mengatakan awal tidak masuk, sama Bapak bilang ibu Bapak bukan manusia berarti. waktu dia mengatakan segambar dengan dia itu adalah Adam yang dia ciptakan. Di mana tertulis kalau dia bermaksud untuk Adam saja dan tidak bermaksud untuk Hawa dan Iyalah, setelah perempuan ibu? mengatakan itu, Pak, setelah baca ayatnya Pak, mengatakan- jangan dipelintir kitabnya. Marilah kita menciptakan manusia. Berarti istri Bapak dan ibu Bapak bukan manusia berarti. jadi manusia itu yang pertama diciptakan itu Adam kan? Tidak ada Waktu di situ mengatakan- tertulis manusia pertama, Pak. Manusia saja. Waktu dia setelah mengatakan itu kan dia menciptakan Adam. Pak, tidak ada tertulis marilah kita menciptakan manusia pertama yang mirip segambar udahlah, dengan kita. terserah kau Kalau lah. begitu dalilnya saya terima. Bapak jangan pelintir debat kitabnya. seperti ini, enggak. Loh, Memang enggak saya kan di ketemu. sini mengedukasi, bukan membiarkan orang bodoh mengajarkan Enggak orang lain untuk ketemu, ikut enggak bodoh. ketemu. Saya mengedukasi, mengajak orang berpikir, mengajak orang jujur kepada dirinya dan kembali ke kitabnya. Di dalam Mas, kitab itu tertulisnya gini, adalah marilah pertanyaan kita lagi, karena menjadikan manusia segambar dengan kita. Nah, saya di situ sangat mengerti dengan perkataan marilah kita menjadikan manusia. Perempuan kalau Bapak bilang bukan manusia, ya sudah saya mau bilang apa?
Ya, karena di situ tertulisnya menciptakan manusia segambar. Adam, Hawa itu ciptaan. Setahu saya, menurut Bapak kan bukan yang Hawa tuh. Saya nggak tahu. Ternyata perempuan nggak diciptakan. Saya baru tahu ini. Serius loh. Jujur li, saya baru tahu ini. Sementara hanya laki-laki yang diciptakan, sementara perempuan tidak diciptakan. Yang diciptakan Untuk dari membela, kemarin itu untuk Adam. membela genre laki-laki bahwa Tuhan hanya berkelamin laki-laki, Bapak sampai mengatakan ibu dan istri Bapak bukan manusia gitu. Ngeri juga Bapak ini ya. Makanya rasis ya agama Kristen itu ya. Dulu di zaman kegelapan Pak, enggak. Saya bisa membuktikan. Iya kan di sini edukasi, di sini kan bukan gereja. Teman-teman dengarkan baik-baik. Kristen itu pernah rasis terhadap perempuan. Nama peristiwanya adalah perburuan penyihir. Coba kalian buka literasi tentang perburuan penyihir, di mana perempuan dituduh penyihir itu dihukum. Dan dulu teman-teman, perempuan itu di bawah inferior ya, inferior, makhluk di bawah gitu. Makanya teman-teman pernah dengar kisah Hipatia tuh. Ya, saya tidak tahu apakah karena Tuhan berkelamin laki-laki tiga-tiganya sehingga perempuan dianggap rendah di bawah laki-laki dan tidak punya kesetaraan tentang hak dan kewajiban. Hak ya, hak yang paling penting itu hak. Nah, masalahnya adalah saya baru tahu. Mungkin gara-gara perempuan itu bukan ciptaan, makanya perempuan direndahkan banget sampai nggak boleh mengajar, dikutuk sakit perutnya, makin menjadi semakin dia hamil. Ada loh Tuhan ngutukin perempuan loh. Sakit bersalinmu akan kubuat semakin sulit dan kau akan birahi di bawah kekuasaan suamimu. Ngeri kan? Jadi kalian yang beranak pinak sakit itu gara-gara Tuhan yang oten loh. Kesakitan kalian yang makin parah itu kesalahan hukuman Tuhan yang oten dalam perjanjian lama. Tapi bagi kalian yang sesar, ini agak lain nih. Kok bisa-bisanya Tuhan itu agak ketipu gitu loh. Ternyata ada beranak itu nggak sakit, yaitu pas sesar gitu. Jadi gitu ya. Kita sudah dapat kesimpulan diskusi dengan Pak Amabel bahwa Tuhannya pria. Nggak apa-apa, Tuhannya nggak ada yang wanita. Kalau Luga Tambunan bilang Roh Kudus wanita. Ya, jadi Pak Amabel Tuhannya seorang pria. Tiga-tiganya pria. Roh Kudus pria. Karena kan mirip dengan Bapak Amabel. Tuhan Roh Kudus punya kumis, punya jenggot, berambut, berbulu. Tuhan Bapak pun begitu. Karena mirip Pak Amabel, mirip pria. Dan beralat vital pria ketiga-tiganya itu. Karena seturut segambar dengan pria. Gitu ya. Itu yang saya dapatkan ilmunya. Terima kasih banyak ilmunya malam ini Pak. Kalau otak diselangkangan terus ya memang di situ diarahkan. Kok otak diselangkangan Pak? Yang namanya laki-laki Bapak punya alat vital nggak? Bapak jangan bilang Tuhan Bapak nggak punya alat vital. Yesus itu disunat Pak hari ke-8. Karena Bapak bilang dia laki-laki, yang namanya laki-laki harus punya alat vital laki-laki. Kalau dia sudah menghilangkan alat vitalnya, makanya transgender Pak. Kenapa Bapak bilang saya otaknya diselangkangan? Saya bicara gender karena kita lagi bicara gender. Dan gender itu tidak jauh dari alat vital. Bukan berarti kalau kita membahas tentang hubungan badan. Harus alat kelamin ya. Oh berarti Tuhan Bapak nggak punya alat kelamin? Enggak harus diarahkan. Nggak punya? Ya haruslah, orang dia segambar manusia kok. Gitu. Tapi kalau segambar itu harus diarahkan ke alat kelamin gitu. Iya karena dia kan laki-laki Pak. Berarti Tuhan Bapak nggak punya alat kelamin. Jadi memang ke situ arah otak itu udah tertuju. Pak, tahu kita. Tidak semua pembahasan alat kelamin itu cabul. Contoh, nggak mungkin ketika kita membahas biologi kita dibilang cabul. Yang cabul itu ketika Bapak membayangkan hubungan seksual tuh kayak Bapak baru cabul tuh. Kalau saya sedang bicara gender, yaitu bicara alat vital, karena Bapak saya agak shock baru tahu kalau Tuhan Bapak, Tuhan Roh Kudus, Yesus itu punya alat vital pria. Karena mereka segambar dengan Bapak. Saya baru tahu itu. Saya baru tahu dari Bapak ini loh, ketiga-tiga Tuhan Bapak itu laki-laki alias memiliki alat vital laki-laki. Bapak otaknya kenapa traveling kepada hubungan seksual? Saya nggak bahas itu kok. Bapak nih yang kotor nih. Kau bawa ke situ. Iya karena saya kaget Tuhan Bapak ternyata punya alat vital pria tiga-tiganya. Saya baru tahu. Tadinya saya tahu Roh Kudus itu tidak bergender. Ternyata Bapak sudah bilang bahwa dia pria juga. Jadi makanya tidak bisa kau jauh wujud Tuhanmu ya. Karena bukan gitu. Saya tidak bisa menjelaskan wujud Tuhan saya karena memang tidak ada yang pernah melihat Tuhan, sama seperti 1 Timotius. Tapi yang pernah lihat dia duduk di arah iya, Bapak dulu lah. Allah tidak pernah
Allah tidak pernah duduk di aras. Di mana tertulis Allah duduk di aras? Yang dua tangan kanannya itu tangan kanan, dua tangan. Dua tangan kanan itu sama seperti bagaimana Bible mengatakan ada Tuhan mengerang hamil. Bukan berarti Tuhan hamil beneran. Pak, jangan Bapak ini, jangan Bapak menyimpulkan agama Islam tanpa menggunakan kaidah bahasa Arab. Kalau Bapak memaksa agama saya seperti yang Bapak pikirkan, saya sedangkan menyimpulkan dari semua jawaban Bapak. Bapak yang bilang Tuhan Bapak laki-laki tiga-tiganya. Jadi saya tidak menyimpulkan sendiri. Bapak saya tidak pernah bilang Tuhan saya bertangan kanan semua dalam makna harfiah, mujasimah itu. Nah, sebenarnya bahasa seperti itu juga ada dalam Bible. Tuhan mengerang seperti orang melahirkan. Tuhan memegang tai dan melempar. Bukan berarti Tuhan Bapak tuh mengambil tai. Dan Tuhan meminjam pisau cukur untuk mencukur bulu pahanya. Kalau Bapak memaksa Tuhan saya seperti tekstual tanpa ngikutin kaidah, ya Bapak harus terima. Tuhan Bapak pernah cukur bulu tapi pinjam pisau. Tuhan Bapak pernah melahirkan, bukan tidak benar. Itu bukan makna yang seperti yang Bapak maksud. Karena kan saya sudah bilang, tidak ada satupun manusia yang pernah melihat Tuhan. Dan Allah mengatakan tangan kanan itu bukan, Pak, Bapak belajar bahasa Indonesia ya, tangan kanan itu tidak hanya artinya tangan seperti alat di tubuh kita. Nih saya tunjukkan. Makanya belajar KBBI. Jadi saya himbau buat Kristen itu KBBI belajar ya. Tangan kanan dalam KBBI, nih, itu artinya bukan cuman tangan yang asli di badan kita ini. Besok belajar ya Pak. Saya minta Bapak belajar KBBI. Kalau nih, kalimatnya begini. Sebentar dulu, saya lagi nunjukin arti tangan kanan. Dengan tangan kanan dua. Di mana tertulis bahwa ada yang berkata saya melihat Tuhan di aras? Di mana tertulis itu? Jangan ngaco. Saya sedang menjelaskan kepada Bapak arti tangan kanan dalam KBBI ya. Ya Bapak kalau salah paham ya nggak apa-apa. Yang penting saya sudah mengajarkan dan mengedukasi. Kalau Bapak ya masih tetap bodoh ya saya nggak bisa berbuat apa-apa dari diri saya sendiri nih. Tangan kanan, Bapak baca baik-baik. Salah satu makna tangan kanan adalah anggota badan dari siku sampai ke ujung jari atau dari pergelangan sampai ke ujung jari. Tapi makna lainnya adalah sesuatu yang digunakan sebagai atau menyerupai tangan. Yang terakhir adalah kekuasaan, pengaruh dan perintah. Lo kenapa Bapak malu saya tunjukin KBBI? Jadi tangan kanan ini tidak semua artinya adalah alat yang ada di badan kita ya, nggak semua Pak anggota tubuh, tapi juga artinya adalah kekuasaan. Makanya belajar bahasa Indonesia. Sepertinya Kristen ini darurat KBBI ya. Saya berharap ada bukan cuma MBG yang harus diperhatikan Pak Prabowo ya. Saya berharap Pak Prabowo memperhatikan kecerdasan Oten untuk mengembalikan mereka kepada KBBI. Tolong save KBBI. Karena menurut orang Kristen tangan kanan itu artinya cuma tubuh kita yang dari atas siku ini sampai ke jari. Ternyata mereka nggak belajar selama ini bahasa Indonesia. Tolong Pak Prabowo, saya mau mohon dengan sangat buat Pak Prabowo, tolong berikan guru gratis belajar bahasa Indonesia kepada saudara-saudara kita Kristen, karena banyak saudara-saudara Kristen kita yang sesat gara-gara nggak paham KBBI. Contoh, kekal artinya apa, Ten? Artinya nggak pernah mati. Yesus tuh mati nggak, Ten? Oh iya dia mati. Kekal nggak? Kekal. Aduh, KBBI rusak. Yesus Tuhan bukan, Ten? Tuhan. Tuhan artinya apa? Yang maha berkuasa. Yesus pernah mati? Pernah, tapi tetap Tuhan. Tuhan. Nah, artinya teman-teman kita Kristen ini sangat-sangat bermasalah dengan KBBI. Mungkin yang mereka maksud adalah Kamus Oten Indonesia secara rohani yang belum rilis. Mudah-mudahan nanti keluar ya, Kamus Kristen Indonesia atau KKIR. Apa ini maksud dengan, saya berharap nih ada istilah kebagaimanaan ilahi itu nggak ketemu di KBBI. Saya nggak tahu di mana itu. Ada istilah yang namanya sunat rohani. Kayak mana itu pula? Ada istilah bukan keberapaan tapi kebagaimanaan. Ada istilah kealahan. Ada istilah kemanusiaan. Kalau manusia ada sifat manusia. Jadi bahasa-bahasa Kristen ini tidak kita temukan di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Mungkin ini adanya di Kamus Rohani Kristen Indonesia, KRKI. Tolong dong ya, biar kita punya panduan diskusi dengan orang Kristen, kita mau baca tuh Kamus Kristen Indonesia. Ya, kebagaimanaan ilahi. Apa maksudnya, Ten? Jadi begini, di mana itu tertulis? Ini bingung kita.
Ya, tolong ya, jangan bikin kita bingung ya. Karena kita pengen tahu banget nih Kristen ini kayak mana ajarannya. Gitu. Darlan, kalau mau naik kau matikan musik kau dulu. Halo. Iya, silakan. Kau bertanya saja sudah. Kau bertanya sudah. Kalian masih pakai ilmiah. Orang Kristen udah canggih. Mau les sekali kau. Palamu. Dari aku potong palamu. Wih, mau potong kepalaku kau? Ya iyalah, mau potong palamu lah, Rifa. Sinilah. Kau dari dulu aku udah ngomong kayak gimana. Sinilah kau potong kepalaku sini. Kepala bapak aku potong juga. Mungkin nih. Bong on cam. Mungkin ntar. On cam kau. Teman-teman, ini adalah pasal pengancaman di ruang publik. Iyalah. Dan aku ini ngajak kamu lah, ngapa? Ya nggak apa-apa, Kristen kan memang suka ngancam-ngancam. Potong Kalau palamu nggak, nanti. iya Kristen itu kalau Kalian masih nggak pakai ilmiah kok. rata-rata Kristen memang begini. Kalau nggak sanggup membantah, ngancam bunuh. Apa yang kau banggakan di Kunwa coba? Masih Memang kau ada di mana? Ya alamat lah, tunjukkan alamat. Tunjuk biar ketemu kita. alamatmu. Alamat iya. Alamatmu. Sebutkan alamatmu. Di mana alamatmu? Kau tinggal di mana? Manggarai aku. Nama daerahnya apa? Nggak perlu katanya alamatku lah. Jangan, kita mau ketemu. Saya mau datang kau. Saya mau datang ke rumah kau. masih cara alamat kau aku. Saya masih datang ke rumah, mau datang ke rumah kau. Alamat kau di mana? Sebut alamat kau di mana? Masih ke rumah. Nggak perlu kau ke rumahku. Kalau aku di Malaysia, aku datang ke rumah kau. Di mana Iya, alamat? aku juga di Alamat Malaysia, di mana? Alamat di mana? Alamat. Aku masih di Malaysia. Aku di Malaysia. Di mana alamat kau? Di Malaysia kau di mana? Aku di Malaysia. Ayo ketemuan kita. Kau di mana? Di mana? Di mana kau di Malaysia? Di mana kau di Malaysia? Sebutkan alamatmu. Nanti hilang palamu baru kau tahu. Kepalaku kau ambil, aku datang. Iya. Aku datang kepada kau ngasih kepalaku. Di mana alamat kau? Di mana alamat kau? Alamat kau di mana? Laki-laki berbentuk laki-laki bentuk korek api. Di mana alamat kau? Potong palamu nanti, Rifa. Iya, kau potong palaku Ya, nanti. kau masih- Tunjukkan iya. alamat kau di mana? Alamat kau di mana? Nggak perlu katanya aku di mana. Biarpun kalau Di polisi, mana? aku Iya, lupa. aku mau datang ke tempat kau. Alamat kau di mana, jantan? Nggak perlu katanya di alamat kau di mana. Yang Alamat penting aku kau di masih- mana? Alamat kau di mana? Di mana alamat kau? Yang penting aku di Malaysia masih. Di mana? Ya di Malaysia di mana? Aku di Malaysia juga nih. Aku di Iya, Johor. Kau di sama, mana? lama. Ketemu kita di Johor. Di KLCC kita jumpa. Nggak perlu. Katanya kau mau penggal kepalaku. Ketemuan kita. Iyalah. Aku pengen nengok kau penggal kepalaku. Nunggu kau. Iya, Orang timur, aku tunggu kau. nunggu. Alamat kau di mana? Nunggu kau. Kita sama. Aku masih Iya, dari dulu di dulu, Kak. mana Masih- alamat kau biar aku datang untuk kau penggal palaku karena kau mengancam pengen penggal palaku. Aku pengen Nggak perlu, datang nggak perlu. jumpai kau. Alamat kau di mana? Nggak perlu kau datang padaku. Alamat kau di mana? Nggak perlu lah kau kayak gitu, bah. Mulut kau buka. Ini Kau udah makan ludahku itu. Kau pikir aku takut dengan kau? Dengarkan baik-baik. Semakin diancam saya, semakin aku punya giroh untuk membela agamaku karena aku semakin tahu kelakuan kau. Apa yang ku sampaikan semua ada datanya. Kau ancam aku mati, kau pikir aku akan berhenti? Salah kau. Semakin banyak semakin rapat jadwal diskusiku ku buat. Nggak ada ceritanya orang Islam itu boleh takut kepada makhluk kayak kau. Nggak ada ceritanya. Aku udah di Malaysia loh. Aku datangin kau. Kau kan pengen penggal palaku. Kami pengen datangin kau. Kami datangin. Di mana alamat kau? Inilah kau. Inilah kelakuan asli kalian. Kalau tak mampu membantah argumen kami, kalau tak mampu tunjukkan data diskusi, ancam bunuh. Bos, itu udah terjadi dulu inkuisisi, pembantaian orang-orang Protestan. Kalau kalian menunjukkan sekarang itu, kami nggak kaget. Karena memang sudah seperti itu, sudah terbiasa begitu kalian. Jangan kau pikir kami takut, kami ini umat Islam, bos. Mati kau penggal palaku ketika aku menyampaikan kebenaran. Pantang bagi orang Islam ketika ada yang memeranginya, dia kabur. Nggak ada ceritanya kami kabur ketika kami diperangi. Jangan kau pikir aku betul-betul nggak berani jumpa kau loh. Aku betul-betul berani jumpa kau, apalagi kau di Malaysia. Orang kayak kau ini di Malaysia, sebentar ini. Aku tahu persis Malaysia kayak mana. Ya, aku tahu persis Malaysia kayak mana karena aku tinggal di Malaysia. Ya. Kau pikir kami dengan ancaman gini kami berhenti gitu.
Salah kau. Salah kau. Justru ada kewajiban bagi kami. Diizinkan berperang kalau kalian diperangi. Ya, inilah kalian. Ketika kita diskusi dengan cara yang baik, kalian babak belur di hadapan kami, apa yang kalian lakukan? Penggal-penggal kepala. Kau pikir kami takut? Salah besar kau. Jangan kalian pikir, nabiku saja diusir dari kampung halamannya, dia tidak berhenti berdakwah. Nabi Isa Al-Masih Putra Maryam dikelilingi oleh binatang-binatang di sekitarnya, dia tidak takut. Karena apa yang kami sampaikan ini semuanya adalah apa yang bisa kami pertanggungjawabkan. Jangan kau pikir aku ketika kau ancam aku berhenti. Salah kau. Salah besar kau. Justru aku pengen tahu alamat kau di mana biar aku datangi kau. Berdatang aku ke situ. Berjumpa aku sama kau. Kan sudah ku bilang, kami umat Islam ini tidak mengajak berantam, tapi kalau kalian mengantam kami antam balik. Kecil-kecil badanku ini nggak boleh aku takut kepada biawak kayak kau. Nggak boleh, sama sekali nggak boleh. Kenapa? Kalau kami takut dengan kalian, gara-gara kami diancam kalian kami berhenti, maka kami tidak percaya kepada kebesaran Tuhan kami, kepada kemuliaan Tuhan kami dan kekuasaan Tuhan kami. Itu sama saja aku mengingkari Tuhanku. Pintar kali kok kau pikir takut aku. Enggak kan, makin rajin aku. Makin rajin aku diskusi. Ngancam-ngancam kalau ditanya alamat nggak berani kau tunjukkan. Hantu belau. Ditanya alamat kau nggak bisa tunjukkan. Ngancam-ngancam. Halo Buyung Duda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Islam Bang? Ya, Islam. Ya, silakan ada yang mau disampaikan. Sudah saya tadi dengar diancam kamu juga. Iya betul. Biasa, itu sudah biasa saya alami itu. Bahkan ada yang mau mendatangi saya pun sudah biasa. Saya sudah biasa seperti itu. Mati itu pasti, caranya aja kita yang beda-beda. Ya, itu Jangan enggak takut. Oh enggak. Takut. Kalau saya takut, saya merendahkan Tuhan saya. Apa yang saya lakukan ini tidak bertentangan dengan Quran, ya? Saya dari NTB Bima. Oke, salam kenal ya Pak ya. Nah. Oke, siap. Terima kasih Pak Buyung. Ada lagi yang mau disampaikan mungkin? Tidak juga. Oke, terima kasih banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman ingat ya, ada sebuah riwayat. Teman-teman kalau baca Sirah Nabawiyah, Nabi Ibrahim alaihissalam itu ketika beliau itu hendak dibakar sama Raja Namrud, pada waktu itu malaikat meminta izin kepada Allah untuk melindungi Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu apa kata Allah? Silahkan lihat hambaku Abraham. Kurang lebih diksinya begitu teman-teman. Tepatnya mungkin tidak seperti itu, tapi kurang lebih seperti itu. Kepada siapa dia akan meminta. Nabi Ibrahim alaihissalam itu sudah banyak makhluk yang menawarkan untuk menolong beliau. Tapi Nabi Ibrahim itu tidak menyeru kepada selain Allah. Karena dia tahu bahwa yang bisa menolong hamba-hambanya hanya Allah, bukanlah manusia. Begitu juga dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW ketika beliau bersembunyi bersama Abu Bakar Siddiq. Pada waktu itu Abu Bakar Siddiq ada kekhawatiran. Lalu apa kata Nabi? Beliau tidak hanya berdua saja. Ada, yaitu Allah bersama mereka pada waktu itu. Begitu juga dengan Nabi Isa Al-Masih Putra Maryam. Adakah dia merengek-rengek, ketakutan? Kenapa para nabi ini orang-orang mulia dan tingkatnya di atas manusia rata-rata? Karena mereka takwa. Takwa apa maksud takwa? Takwa itu bukan takut kayak lihat hantu. Tapi tidak ada takut atas apa yang dilakukan kecuali dia itu salah. Kalau saya salah, saya jujur saya takut juga. Tapi kalau kita tidak salah dan apa yang kita lakukan itu sesuai dengan panduan undang-undang dan panduan agama kita, tidak ada ketakutan di dalam jiwa kita sama sekali. Mau diancam bunuh, Al-Quran katakan mereka tidak dapat berbuat apa-apa kepada kita. Mereka tidak mampu berbuat apa-apa, itu cuma omongan. Karena mereka ini, kalaupun mereka mau membunuh saya, mereka tidak berkuar-kuar teman-teman.
Tidak perlu mereka berkuar, aku kan penggal kau. Itu cuman orang yang semakin banyak berkuar, ku penggal kau. Itu adalah orang yang cuma omongan saja. Bahkan saya tanya alamatnya, kita datangin. Saya datangin itu. Langsung saja kau sudah. Kalau kau memang berani penggal kepala, ya langsung saja sudah. Kalau aku ini, kalau mati sudah mati, selesai tugasku. Ya. Kalau saya mati, mati sudah. Dalam Islam, kematian itu kepastian. Tidak ada rasa takut kepada kami, kepada kematian. Yang kami takutkan adalah kami mati tidak membawa amalan soleh. Kami mati tidak mati dalam keadaan takwa kepada Allah. Itu yang kami takutkan. Bukan takut ngadapin pentung korek api kayak kau. Kalau berani kau berkelahi sama aku, kau pikir aku badanku lemah gini, aku enggak. Kau pikir dengan badanku perempuan ini lemah, aku enggak berani berkelahi dengan laki-laki. Kalaupun aku berkelahi dengan laki-laki, aku mau nanti di atas ring, ada yang nonton, banyak yang rekam. Seandainya aku mati, dikapani, kau mati, kau masuk peti. Sudah enggak apa-apa, sediakan kapan, sediakan peti. Minimal aku punya harga diri melawan laki-laki kayak kau. Tapi kau tunggu dulu lah sebulan, aku belajar karate dulu. Aku pernah belajar sikit-sikit. Ya, aku pelajari lagi karate. Nah, gitu. Ya, nggak perlu, nggak takut aku. Belajar dulu aku karate ya. Habis baru kau kelahi sama aku di MMA pun berani aku. Paling patah kakiku. Kalau nggak mati, patah leher pun nggak apa-apa. Mati sudah, kubur. Apa yang perlu ditakutkan dalam Islam? Ya, cepat aku bertemu sama Tuhanku. Itu yang aku harapkan. Bertemu dengan Tuhanku. Apa dunia ini? Jangan kalian pikir orang-orang kayak aku ini, orang-orang yang kayak aku ini, yang bahkan anaknya saja udah berani ku tinggalkan demi perjuanganku. Kau pikir kami takut meninggalkan dunia ini yang gak seberapa ini? Salah kau menghadapi orang Islam kayak aku nih. Salah kau. Kau Tuhanku 3 aja, aku Tuhanku 1, gak takut aku lawan kau. Kau bawa Tuhanmu yang 3 itu.